Hidup Jokowi! Di penjara 2 hari lumayan membuat Spiritualitil dan Roy Panji stres, tertekan. Ya, setelah itu mereka diserahkan ke kejaksaan lalu bebas. Bebas bukan karena mereka tidak bersalah, tetapi dibebaskan karena sebentar lagi akan disidangkan. Artinya apa? Artinya mereka baru diberi shock terapi 2 hari penjara saja sudah kayak begitu. Apalagi nanti diputus pengadilan bahwa mereka bersalah dan menerima sedikit-sedikitnya 5 tahun penjara kalau nggak nyonyor cangkeme. Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisi Pak, lanjutkan Pak. Kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu. Karena saya, seluruh rakyat Indonesia berkepentingan, bukan hanya Pak Rismon dan 4 orang yang kami tangani, saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. Kesombongan si Tompel ini luar biasa. Sekarang beda lagi yang dia ucapkan. Bahkan dia sudah meminta bantuan kemana-mana sampai ke Din Samsudin. Minta bantuan untuk menangguhkan penahanan. Jadi mereka ini bukan saja kalah dalam hal lapor-melapor, ya, karena laporan mereka kepada pihak kepolisian terhadap Bapak Jokowi. Mereka melaporkan Pak Jokowi berkali-kali itu. Banyak mereka laporkan, dibilang pemalsuan ijazah lah, dibilang menipu lah, dibilang apalah Pak Jokowi begini begitu. Mana? Tidak bergeming. Ya, laporannya berhenti karena apa? Bukti-bukti mereka tidak bisa lampirkan. Tidak bisa mereka memberikan bukti-bukti sehingga Pak Jokowi harus menjadi tergugat gitu. Artinya apa? Mereka sudah kalah dalam hal lapor-melapor. Dan kini laporannya Pak Jokowi lah yang ditindaklanjuti sampai kliennya si Tompel ini akhirnya dikerangkeng. Bahkan kemarin katanya dengar-dengar mereka berdua ini sempat dirawat di rumah sakit Polri katanya. Sakit mendadak karena stres, ya, ben modar sisan. Dia itu kan selama 1 tahun ini kan berkali-kali mangkir dari persidangan dengan alasan sakit. Sekarang dia menyatakan sehat. Setelah itu kalau seandainya saya sampai P21 kan berarti sidang mulai. Dia kan harus datang. Spiritualitil ini bicara dengan seorang ahli hukum. Tetapi ahli hukum ini membenarkan apa yang diucapkan oleh si Spiritualitil. Ini namanya penyesatan yang menjerumuskan si Spiritualitil dan Roy Suryo ke penjara, ya ahli-ahli hukum ini. Karena mereka tidak menjelaskan kepada si orang 2 gila ini bahwa ketika seseorang dituduh ijazahnya palsu, dilaporkan ke pengadilan, maka orang tersebut tidak wajib datang karena ijazahnya asli. Orang itu wajib datang ketika memang sudah ketahuan bahwa dia memalsukan ijazah. Ketika lembaga UGM menyatakan ijazahnya asli, tidak wajib datang. Ini harus dijelaskan ini. Harusnya ahli hukum si Bambang ini harus menjelaskan ke Spiritualitil yang nggak ngerti apa-apa. Jadi orang goblok digoblok-goblokin sama ahli hukumnya. Akhirnya apa? Dia terjerembab, dikerangkeng bareng si tukang bacok itu, si Panji itu ya. Ya karena ini punya ahli-ahli hukum yang membodohi mereka sehingga akhirnya mereka dijebloskan ke penjara oleh ahli-ahli hukum ini. Karena tidak dijelaskan. Kalau nanti di persidangan nanti Pak Jokowi sudah berjanji kok mau datang. Ingin memenuhi keinginan mereka untuk datang. Tapi kalau untuk panggilan-panggilan sidang yang sebelum-sebelumnya orang nggak ada terbukti Pak Jokowi memasukkan ijazah, ngapain datang? Cukup pengacara. Pengacaranya menjelaskan. Cukup orang UGM didatangkan. Cukup teman-teman Pak Jokowi didatangkan. Pak Jokowi yang nggak perlu datang. Ya, ini ahli-ahli hukumnya membodoh-bodohi si Spiritualitil dan si Panci, begitu ya. Dan mau aja digoblok-goblokin. Akhirnya jadi korban kan kamu, ya kan? Akhirnya jadi korban berdua itu, modar. Saya korban tidak senang, tidak mau kalau proses hukum ini berjalan terus. Dalam artian dia harus datang ke pengadilan. Makanya kan justru kan kontraproduktif untuk dia tujuannya dia. Karena dia nggak bisa mangkir Episode lagi. terdahulu saya sudah meneror lawyernya Dr. Tifa, lagi ngancem ya, kata mau mereksa 709 halaman. Oh iya makanya kebayang nggak bertahun. Kita hitung 13 tahun kan. Makanya ini beban bagi Pak Jokowi ya kasus Iya. ini, tapi juga beban bagi Indonesia. Beban bagi Indonesia. Itu lebay benar ya. Orang-orang ahli hukum tapi membuat sebuah statement seolah-olah Pak Jokowi itu bersalah banget gitu. Padahal Pak Jokowi yang difitnah loh. Dituduh ijazahnya palsu. Mereka juga tahu. Karena mereka memfitnah, maka si Spiritualitil dan Roy Panci serta kawan-kawannya itu menjadi tersangka. Mereka ahli hukum ngerti itu. Bahwa yang bersalah mereka. Kok mereka mencari-cari seolah-olah Pak Jokowi yang bersalah gitu. Pak Jokowi nggak datang di pengadilan katanya bersalah. Padahal kan boleh-boleh aja nggak datang. Tidak ada satu ayat pun yang memaksa seseorang yang difitnah untuk datang ke pengadilan orang difitnah.
Jadi orang tersebut boleh diwakili oleh pengacaranya. Kecuali memang dia penipu gitu loh. Nipu, membohongi publik, dia wajib hadir. Ngomongin pembenci itu susah. Karena apa? Otak mereka tuh nggak seperti kita. Di sini kan judulnya obrolan waras, padahal mereka gila semua. Orang-orang gila mereka itu. Tapi mereka tidak sadar. Usai ditetapkan sebagai tersangka, tim kuasa hukum Roy Suryo dan Tifa menolak polisi melakukan pemeriksaan kesehatan kepada keduanya. Jadi si Rafli Harun ini menolak pemeriksaan kesehatan kepada Roy Panci dan Tifa Tipu. Ya, nggak tahu kenapa alasannya menolak. Padahal prosedurnya harus seperti itu. Karena apa? Tersangka yang akan dimasukkan ke penjara di kerangkeng sementara harus sehat jasmani dan rohani. Ya harus sehat gitu loh. Supaya nanti negara bisa adil. Kalau mereka sakit ya mereka harus dirawat sampai sembuh. Kalau mereka sehat ya nggak perlu dirawat, langsung aja jeblosin ke penjara ya. Mendekam aja langsung itu seperti penjahat-penjahat yang lain. Ya, para tersangka yang akan masuk ke penjara menjalani itu harus diperiksa. Prosedurnya seperti itu. Ini protes. Kenapa dia protes? Seolah-olah klien dua orang itu sehat-sehat semua. Padahal udah pada gila dua-duanya itu. Kan harus diperiksa. Kalau dia gila kan harusnya dimasukin ke rumah sakit jiwa, ya kan? Bukan di kerangkeng gitu loh, maksudnya begitu. Tapi buktinya apa? Ketika diperiksa, lemes, terkapar sih tiba. Dan akhirnya mereka dirawat di rumah sakit, ya kan? Coba, kenapa alasannya nggak mau diperiksa? Apa ini alasannya? Coba kita dengerin. Kuasa hukum Roy Tifa bilang bahwa kondisi kesehatan keduanya dalam keadaan baik sehingga tidak perlu dicek kesehatannya lagi. Rafli Harun menuding pemeriksaan kesehatan hanya cara untuk memamerkan Roy Suryo dan Tifa ke publik dengan menggunakan rompi tersangka. Tolong dikasih ruang dan waktu dulu. Roy dan Dr. Tifa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami tim hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pentingnya, tidak ada indikasi mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami protes menengarai ini adalah cara-cara untuk memamerkan beliau berdua dengan rompi orange-nya. Lucu sekali. Kok ya bisa-bisanya menuduh karena ini upaya dari pihak kepolisian untuk memamerkan si spiritualitel dengan si Roy Panci menggunakan rompi kuning. Walah, ya nggak seperti itu. Ya kalau udah bersalah ya udah ngaku aja salah ya kan. Gentleman ya kan. Awal-awalnya ngomong apa? Jangan dihentikan, jangan dihentikan laporannya. Lanjut kita tunggu nanti di pengadilan. Tai kucing kamu itu semua. Ya sok nantang-nantangin. Yakin 99,9% palsu. Giliran sudah dinyatakan bersalah, sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan sama polisi. Nggak usah diperiksa-periksa. Orang sehat kok, klien kami sehat. Ini kan upaya untuk mempermalukan keduanya. Dasmu itu emang kamu punya kemaluan, nggak punya kamu itu kemaluan. Tuh, lihat tuh, sedih bener itu ya. Waduh, aduh, pujaan hati menunggu di atas mobil ya kan. Iya, si Ayang Mbak digotong udah tuh duduk di sebelahnya. Kemana suaminya si Tifa itu ya kok? Mana-mana temenin sama si ahli hukum tata negara itu. Ya kan, kayak gitu kita nggak boleh curiga. Udah lemes loh dia. Widih, ada terkulai lemas. Katanya sehat. Tadi katanya bilang sehat. Ini Rafli Harun ini kurang mendalam memeriksa dokter pribadinya ini. Dokter pribadinya sakit tuh. Periksa dong harusnya tuh Rafli Harun. Berarti itu pura-pura lemesnya pas udah ditutup pintunya, kepalanya ditegakin. Ketahuan banget nipu-tipu kamu itu. Selesai dirawat, mereka diserahkan ke kejaksaan. Dan di kejaksaan mereka tidak ditahan. Alasannya apa tidak ditahan? Karena mereka akan segera disidangkan. Jadi tidak perlu lagi ditahan. Oh itu udah seneng tuh. Allahu Akbar. Ditahan baru 2 hari itu kan mereka udah tegang. Belum nanti habis disidang, keluar putusan bahwa mereka bersalah lalu ditahan 12 tahun. Nah, nyonyor cocote. Jadi kalau sekarang mereka dilepaskan ya itu hak dari kejaksaan untuk tidak menahan mereka. Jadi nggak perlu senang seolah-olah ini kemenangan. Ini bukan kemenangan. Ya, mereka sebentar lagi akan disidang. Sehingga mereka sekarang diberi keleluasan untuk menghirup udara segar dulu sebentar. Nanti disidangkan, baru mereka akan telentang. Perkembangan tindak lanjut terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434, 433, 441 KUHP maupun dalam pasal 35, pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, penyidik
pada Direktur Krim Umum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum. Adapun tersangka yang diserahkan pada hari ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan inisial RS dan 1 orang perempuan dengan inisial TF. Selanjutnya barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item yang terdiri dari beberapa jenis yang didominasi. Yang pertama, sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim jaksa penuntut umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya, terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.